Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lisa Wahyuni dengan NIM 1123100525. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi analisis jabatan dan desain pekerjaan dalam mata kuliah Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh Bapak Saur Panjaitan MM. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi bersama. Selamat menyimak. Analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang akan dipekerjakan untuk itu, di mana proses tentang informasi pekerjaan terdiri dari 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan dasar. 2. Bagaimana tugas dapat dikerjakan secara berkelompok. 3. Bagaimana mendesain pekerjaan sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja. Yang keempat, jenis keterampilan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Yang kelima, orang macam apa yang cocok ditempatkan pada pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, kelompok mana yang dapat menyelesaikan tugas, apakah sebuah tim atau pengertian analisis jabatan menurut Delyorder adalah prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Hal ini kadang-kadang disebut studi jabatan yang mempengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung jawab, dan kebutuhan pegawai. Tujuan analisis jabatan: yang pertama, menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan. Yang kedua, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk program latihan. Yang kelima, menentukan tingkat gaji, upah, dan pemeliharaan administrasi upah dan gaji. Yang keenam, menilai keluhan-keluhan yang menyoroti masalah keadilan dan kompensasi. Yang ketujuh, menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas. Yang kedelapan, menetapkan pola esensial dalam penetapan standar produksi. Yang terakhir, menyediakan petunjuk untuk peningkatan metode dan penyederhanaan kerja. Kesimpulan, analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang seperti apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan tersebut. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan, job description, dan spesifikasi jabatan, job specification. Kegunaan analisis jabatan: yang pertama, pengadaan tenaga kerja, yaitu dasar pembentukan prosedur seleksi. Yang kedua, pelatihan, yaitu dasar pengambilan keputusan program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, ada evaluasi kerja, yaitu dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak. Yang keempat, penilaian prestasi, yaitu dasar pemilihan saran pekerjaan. Yang kelima, promosi dan transfer pegawai, yaitu dasar pengambilan keputusan program promosi dan transfer pegawai. Yang keenam, organisasi, yaitu tujuan dan sasaran organisasi yang ingin tercapai. Yang ketujuh, induksi, berguna untuk pegawai tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, ada konsultasi, yaitu bermanfaat bagi terhadap pegawai yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja dan masih merasa belum sesuai dengan jabatan yang sekarang. Di sini juga ada metode dalam proses analisis jabatan. Yang pertama, kuesioner, menulis cerita singkat, pengamatan, wawancara. Uraian jabatan atau job description menurut Gary Dessler tahun 1997, yaitu suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan, laporan, kondisi kerja, tanggung jawab, kepenyaliaan suatu jabatan, suatu produksi dari analisis jabatan. Menurut Noy tahun 2004, dalam uraian jabatan selain tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, dan kondisi kerja juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat penyusunan, departemen, dan lokasi.
Spesifikasi jabatan job specification menurut Gary Dessler tahun 1997 suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain yang sesuai dengan produk dari analisis jabatan. Menurut Noy tahun 2004 berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu. Contoh spesifikasi jabatan job specification yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya di mana individu harus menunjukkan kemampuan dalam pekerjaannya. Desain pekerjaan job design menurut Henry Shimamura tahun 1995, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang akan digunakan untuk melakukan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan organisasi harus menyadari dan memahami hasil maksimal yang akan diperoleh dari desain pekerjaan yang tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosbud, norma yang berada dalam orang yang sama. Individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi yang berbeda dalam menanggapi suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, nilai-nilai baru yang sesuai dengan tuntutan lingkungan orang perlu disosialisasikan kepada semua individu, sehingga individu memiliki informasi dan tidak lagi terkait secara kaku dengan tingkat manajemen yang hierarkis. 2. Teknologi yang digunakan mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan. Jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik menghasilkan output produk yang merupakan kendala menghambat kelancaran suatu pekerjaan. 3. Biaya dan anggaran manajemen secara kontinu menyelenggarakan manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya dan sumber daya yang representatif harus direncanakan dari awal. Apalagi sebuah keputusan untuk melakukan rencana ulang desain pekerjaan baru membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang cukup untuk memenuhi target tersebut. Yang keempat, struktur organisasi atau SO sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain pekerjaan. Peran struktur organisasi yang pertama mempermudah pengawasan, yang kedua perubahan yang terjadi begitu cepat menuntut kesiapan kita, dan SO yang efektif dapat menjadi jangkar sehingga badan usaha tidak mudah hanyut oleh gelombang keterbukaan. Yang kelima, variabel internal. Manajemen bertanggung jawab secara keseluruhan. Karyawan merupakan faktor mengubah pergeseran kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran menyangkut segmen pasar yang terus berubah. Stakeholder, struktur yang mengatur organisasi publik yang memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Serikat pekerja, jaminan perlindungan pekerja. Serikat pekerja mengalami pergeseran dari hanya memiliki sebuah status komite karyawan menjadi organisasi yang lebih solid dengan membawa kepentingan hakiki dari hak dan kewajiban sebenarnya dari para karyawan. Cara yang dilakukan dalam mengelola karyawan. Yang pertama, keamanan. Employee security dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di mana selektif dalam mempekerjakan manusia. Karyawan memberikan kontribusi terhadap proses pekerjaan. Yang kedua, selektif dalam merekrut. Selective in recruiting sebagai jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan yang dimiliki organisasi untuk kesuksesan bersaing. Yang ketiga, upah yang tinggi di mana organisasi sangat menghargai karyawannya. Yang keempat, pembayaran intensif akan mempengaruhi terhadap pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan dan sebagai motivator, seperti pengakuan, jaminan keadilan, dan intensif material dan non-material.
Yang kelima, employee ownership, memberikan dua keuntungan. Yang pertama, karyawan memiliki keinginan terhadap kepemilikan saham organisasi sejajar dengan pemegang saham. Yang kedua, karyawan mempunyai sikap jangka panjang terhadap organisasi tentang strategi, kebijakan, investasi, dan manuver keuangan. Yang keenam, informasi sharing. Organisasi perlu kehati-hatian dan tidak memberikan sejumlah besar informasi kepada karyawan karena rawan terjadi kebocoran kepada pihak pesaing. Yang ketujuh, partisipasi dan pemberian wewenang. Kepuasan dan produktivitas kerja karyawan akan meningkat dengan adanya partisipasi karyawan. Yang kedelapan, self-managed team. Organisasi yang mempunyai tim yang solid cenderung memperoleh hasil yang memuaskan. Keuntungannya mengurangi biaya material, delegasi wewenang, dan metode produksi karena dapat ditangani tim. Yang kesembilan, cross-ultrasation and cross-training. Adanya keragaman dalam pekerjaan memberikan peluang terhadap perubahan dalam aktivitas dan secara potensial akan membawa perubahan kemampuan karyawan dalam hubungannya dengan rekan kerja. Yang 10, simbolik egalitarism. Hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan adalah self-managed team. Banyak orang terkenal dalam mencapai keunggulan bersaing melalui orang-orang dengan sejumlah bentuk egalitarianism, artinya sejumlah cara untuk memberikan tanda baik bagi orang dari luar orang, dan dalam orang terdapat persamaan komparatif. Yang ke-11, kompresi upah dan berjalan efektif apabila ada kerjasama dan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengurangi kompetisi interpersonal. Yang terakhir ada promosi internal, promotion within, memberikan kesempatan peluang promosi bagi karyawan, fasilitas desentralisasi, partisipasi, dan delegasi. Pihak yang terkait dengan pengoperasian suatu orang: 1. Pemerintah atas pajak. 2. Pemegang saham atas nilai orang dan atau dividen serta hak suaranya. Yang ketiga, pemberi pinjaman atas keamanan pengembalian pinjaman organisasi. Yang keempat, karyawan atas gaji, keadilan dalam kenaikan gaji dan posisi. Yang kelima, manajer atas bonus dan keadilan dalam penilaian kinerjanya. Yang keenam, pimpinan puncak atas keamanan jika diambil alih dan remunerasinya. Yang ketujuh, masyarakat atas lingkungan hidup publik good yang disediakan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.